Apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak... Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602066 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Besar harapan saya melihat Tuhan memberkati Anda semua. Mari siapkan hati kita semua untuk memasuki ibadah di minggu pagi ini. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, siapkan hati kita semua boleh memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita akan memulaikan ibadah kita di pagi yang indah ini. Tapi sebelum itu kita akan membaca pemazmur kita yang terambil dalam Mazmur pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan.
Mari kita akan bersuka cita untuk Tuhan di pagi yang indah ini. Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari kita akan pujikan bersuka dalam Tuhan. Semoga untuk semuanya boleh kami berdiri, kita akan pujikan bersama-sama. Jadi bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita lanjutkan ini, mari bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita akan menyembah Allah kita yang luar biasa. Seperti pujian yang akan kita naikkan, mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Terus lihat Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujikan pujian ini. Kita akan menyerah. Mari sama-sama kita bersatu, kita merenungkan kasih Tuhan yang hebat kita. Segenap hati kita akan pujikan pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan juga saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh memuji Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan Allah untuk kami diberkati Tuhan dalam ibadah ini. Dan Tuhan, siap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Bicaralah, kami mau mendengar. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaannya. Pakailah kami yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan bersama kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur pertama ini adalah suatu pendahuluan dari Mazmur yang panjang. Ada 150 pasal ya. Kitab yang terpanjang di dalam PL, dan luar biasa judulnya atau tema dari Mazmur ini ialah doa dan pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kita mau mendengar pujian yang indah dari Mazmur pasal 1 ini. Demikian pujiannya. Mari kita ikuti bersama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaan
Ya, oke Bapak Ibu. Mazmur merupakan pujian dan doa isinya ya intinya. Tapi nggak hanya itu saja saudara, banyak ya. Kalau Mazmur 150 pasal itu dibagi-bagi beberapa macam, dikumpul-kumpulkan, itu banyak tentang nasihat, tentang pengajaran, tentang kedukaan, tentang pernikahan, tentang pesta dan sebagainya. Dan banyak juga Mazmur menubuatkan tentang Mesias, luar biasa. Tapi di sini pagi hari ini kita sama-sama merenungkan, membahas tentang Mazmur pasal yang pertama. Luar biasa, dari pujian tadi indah sekali ya saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada 3 kata kerja yang dibahas di sini, yang dicantumkan di dalam ayat yang pertama. Tidak berjalan menurut orang fasik. Siapa itu orang fasik, saudara? Orang fasik ialah orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu kenal Tuhan, tetapi orang itu tidak mau percaya Tuhan. Orang itu menolak akan keberadaan Allah. Saudara, itu orang fasik ya. Banyak dituliskan di dalam Alkitab, orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Tahu Allah tetapi tidak menghormati Allah dan tidak percaya kepada Allah. Luar biasa. Kemudian bagian yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Benar ya, orang yang berbahagia ialah orang yang benar itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tahu ini orang berdosa itu siapa? Orang yang sungguh-sungguh mereka hidupnya itu menuruti keinginan sendiri saja saudara. Ya, kemauannya sendiri, ikuti hawa nafsunya, mengikuti kesenangannya sendiri, tidak punya patokan hidup, tidak punya dasar hidup, karena orang itu melakukan perbuatannya sesuai dengan keinginannya saja, bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah dia orang berdosa. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama memperhatikan saya termasuk orang yang mana gitu ya. Kemudian, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini dia, orang yang benar, orang yang berbahagia, tahu membedakan ini kumpulan orang yang seperti apa, ini persekutuan atau ini kumpulan orang-orang yang seperti apa sih keberadaan mereka. Orang ini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi orang yang tidak termasuk pencemooh itu ya. Tapi di sini orang pencemooh itu ialah orang yang mencari-cari kesalahan orang lain ya, berusaha meremehkan, menghina, tidak menghargai, seperti itu loh saudara ya. Pencemooh artinya udah menggampangkan atau ya nggak pedulilah, seperti itu. Orang seperti apa? Tapi orang itu kesukaannya mencari kesalahan orang, mengkritik orang, kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai anak Tuhan. Pasti dia bukan anak Tuhan ya, kumpulan pencemooh ini saudara. Jadi orang itu tahu kesalahan orang lain, meskipun ada pepatah mengatakan selumbar di mata saudaramu, kamu lihat apa kesalahan di saudaramu kamu lihat, tetapi dirimu sendiri kamu nggak melihat ya, seperti itu. Jadi orang itu pandai menghakimi orang tetapi tidak lihat dirinya sendiri. Itulah keberadaan orang yang tidak harus kita ikuti saudara. Nah, di sini Mazmur pasal yang pertama itu menjelaskan atau membandingkan hanya 2 macam orang, yaitu orang fasik dan orang benar. Jadi orang fasik tadi yang kita sudah bahas saudara, tapi di sini orang benar seperti apa? Ayat berikutnya saudara. Ayat yang kedua, yaitu orang yang berbahagia, orang yang benar itu Alkitab katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi tadi yang saya jelaskan itu tidak akan dijalani oleh orang yang benar. Orang yang berbahagia itu ialah orang yang mentaati firman Tuhan ya. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam saudara. Jadi orang nggak asal seperti kita rutinitas membaca Alkitab seperti itu, bukan saudara. Ada satu kerinduan yang dalam, yang sungguh-sungguh suka akan firman Tuhan, suka akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu, di awal tahun 2022 ya, ini masih awal tahun, minggu yang kelima ya, hari ini bulan Januari saudara. Nah, kalau kita lihat tantangan, masalah yang terus bergulir berganti-ganti, bahkan ini Omikron yang timbul begitu ya saudara, gantinya corona atau seperti apa saudara.
ini mulai dihembuskan lagi, tapi kita berdoa Tuhan akan tolong kita, saudara ya. Tuhan akan melindungi kita dan melawat kita. Nah, ini kesulitan-kesulitan pasti akan terjadi lebih sulit lagi. Ini kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, mempunyai satu kerinduan yang dalam, yang sungguh akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan itu. Nggak asal membaca atau nggak asal, ya ini karena ada gemas, ini ada tugas dari gereja atau dari persekutuan, seperti itu, saudara. Tidak. Dari diri orang itu sendiri, sungguh-sungguh mempunyai satu kerinduan, yang kesukaan, punya satu kesukaan, ya. Kesukaan yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, di dalam merenungkan firman Tuhan, ya tadi orang yang berbahagia, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Ya, dikatakan kita ada 4M ya, kalau nggak salah 4M atau 5M, saudara ya. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita, seperti itu, saudara. Itu benar-benar ya, kita mau sungguh-sungguh merenungkan. Saat kita merenungkan, mau melakukan firman Tuhan, apa yang sungguh-sungguh, waktu kita habis membaca firman Tuhan, dan kemudian kita merenungkan sejenak, Tuhan, apakah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh berbicara kepada saya, memenuhi kebutuhan saya sesuai dengan kebutuhan saya hari ini. Misalkan saudara sedang sakit atau saudara sedang punya masalah, saudara kita bergumul kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhanlah jawabannya dalam setiap persoalan hidup kita, saudara. Ya, Roh Kudus yang akan menolong kita mengerti kebenaran firman Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti pada waktu kita selesai membaca, kemudian merenungkan firman Tuhan, jalani dalam kehidupan kita. Oh, diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus berbicara. Tadi apa dikatakan? Misalkan jangan khawatir. Nah, pasti yang datang itu tentang hal-hal tentang yang menimbulkan kekhawatiran bagi kita, saudara. Ya, tetapi di sini ingat akan firman Tuhan. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Renungkan. Ya, Roh Kudus berbicara. Janji Tuhan dinyatakan. Ajaran firman Tuhan diajarkan kepada kita. Dan dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, menyatakan kesalahan, mendidik kelakuan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan, ya saudara, mengajar kita, menegur kita, menasihati kita, dan membimbing kita, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hasilnya nanti? Dikatakan di situ ya. Ia seperti, nah ini dia, orang yang melakukan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, saudara, dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ketiga, janjinya Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Air di sini menggambarkan Roh Kudus, ya, atau dikatakan juga di dalam firman Tuhan, sumber kehidupan kita ialah Tuhan Yesus, ya. Itu yang luar biasa. Jadi air itu seperti kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ditanam di tepi aliran air. Kita ada dekat dengan sumber air itu. Sumber air ialah digambarkan Tuhan Yesus, atau sumber air itu ialah Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada kita orang percaya. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita punya satu statement yang sungguh-sungguh, satu ciri dan satu pemahaman iman yang dasar sekali, bahwa kita orang percaya ini ya ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja, daunnya tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ini satu kebanggaan, kebahagiaan bagi kita bersama-sama, saudara. Jadi seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, saudara. Di situ dikatakan di dalam, saya bacakan aja, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, saudara ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini dia.
ya, janjinya atau syaratnya bagi kita yang sungguh-sungguh akan menikmati kebahagiaan hidup itu. Kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, firman Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Minta apa saja yang kamu perlukan, pasti Tuhan akan memberkatinya. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan, saudara. Ini yang indah, yang luar biasa ya saudara. Jadi kalau kita sungguh-sungguh punya kerinduan yang dalam merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita dan mempercayai sungguh-sungguh firman Tuhan dalam kehidupan kita, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan kita akan menerimanya, Tuhan akan memberkati kita. Ini. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa tidak layu daunnya, ya, akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Artinya apa di sini? Benar-benar saudara, kehidupan kita nggak pernah mengalami kekeringan begitu ya, seolah nggak ada layu atau kekeringan begitu. Kita sebagai orang-orang yang benar, berbahagia saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya yang setiap hari kita baca, kita renungkan, itu kekuatan kita bersama-sama saudara. Jadi kita benar-benar menikmati ya bagaimana Tuhan sungguh-sungguh melawat setiap kita. Janji Tuhan apa saudara? Ya, apapun juga yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita mengimani benar-benar apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan kita percaya akan janji Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ingat kisah tokoh Yusuf ya. Saya ambil tokoh Yusuf aja saudara. Kita lihat diawali dengan kesusahan, tetapi di endnya, finishingnya well, bagus saudara ya. Tapi Yusuf imannya yang luar biasa, yang kuat, meskipun diiri hatiin atau diusaha saudara-saudaranya mau membunuh dia atau membinasakan dia, tetapi Tuhan menyertai dia. Waktu masukkan dalam sumur, Tuhan menyertai, kemudian dijual di istrinya Potifar di sana saudara. Tuhan tetap menyertainya meskipun difitnah ya, difitnah pada waktu itu oleh istrinya Potifar. Nah, kemudian Tuhan menyertai dia. Di dalam penjara juga Tuhan menyertai dia, sehingga di dalam penjara Yusuf pun diberikan kedudukan, kesempatan yang baik untuk mengatur atau mengatur mereka yang ada di penjara saudara ya, memimpin begitu saudara. Dan kemudian pada saatnya sungguh-sungguh Tuhan digenapi, firman Allah digenapi buat Yusuf. Waktu di istana Raja Fir'aun, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga akhirnya finishing well-nya seperti apa saudara, benar-benar sesuai dengan yang pernah dikatakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpi itu benar-benar terjadi ya. Yusuf orangnya beriman sungguh kepada Tuhan dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya Yusuf sungguh-sungguh menjadi orang nomor 2 di Firaun, sehingga bisa menolong saudara-saudaranya pada saat kelaparan terjadi di Mesir pada waktu itu saudara. Luar biasa Bapak Ibu. Di orang yang percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia. Kita tahu janji Tuhan iya dan amin akan digenapi buat kita bersama-sama. Nah kemudian bagaimana dengan orang fasik saudara ya? Orang fasik, ayat yang ke-4 ya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin saudara. Orang fasik tadi ya, orang berdosa, orang yang pencemooh itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Tahu sekam ya, kulitnya gandum atau kulitnya padi itu, diambil berasnya, kemudian waktu digiling katakan demikian, kemudian ditampi saudara ya. Jadi sekamnya itu kabur karena angin, sekamnya kabur ya. Kemudian benih atau padi atau gandum yang biji tadi bagus turun ke bawah, tapi sekamnya kabur, ditiup oleh angin. Bapak Ibu, ini menggambarkan orang fasik itu orang yang tidak punya dasar, nggak punya akar begitu saudara ya, sehingga pasti akan kabur, pergi begitu saudara, dan tidak akan bertumbuh. Benar, nggak ada akarnya ya akan bertumbuh ya saudara, karena di kulit yang tidak ada artinya lagi. Dan akhirnya nanti diapakan? Sekam-sekam itu akan dibakar saudara. Nah ini sangat miris ya, orang fasik seperti ini keadaannya saudara, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman
benar. Pada akhir hidup setiap orang kita akan menghadapi penghakiman, saudara. Dan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dia takut dan pasti kehidupannya tidak menentu itu. Ya. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Orang berdosa tidak akan tahan kumpul sama orang-orang benar. Hatinya gelisah, saudara. Itu tanda ya kalau mungkin kita punya pengalaman dulu ya. Kita ada di dalam kumpulan orang benar, dalam persekutuan, dalam ibadah begitu. Makanya kalau ibadah kita diajak bersama-sama merenungkan kesalahan apa yang kita buat, kita minta ampun kepada Tuhan supaya ada damai sejahtera, saudara. Nih, orang fasik ini tidak tahan dalam kumpulan orang benar seperti itu. Ya, nggak tahan, pasti dia akan kabur dan pergi ikutin arus dunia. Orang-orang fasik ikutin arus dunia, saudara, yang nggak menentu keberadaannya. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh, kita termasuk orang yang seperti apa. Kalau kita termasuk orang yang fasik, saudara, mari kita cepat menyadari dan bertobatlah. Saatnya tiba saat ini, saat kita mendengar firman Tuhan. Dan kemudian kita sebagai orang-orang yang benar, apa yang harus kita saksikan? Karena pada akhirnya nanti, saya lanjutkan ayat yang kelima ya, ayat yang ke-6, saudara. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas, orang fasik itu sudah tidak tergolong dalam kumpulan orang-orang yang benar itu. Orang ini pasti akan masuk neraka pada akhirnya ya. Orang itu akan masuk neraka. Banyak kalau kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-9 di sana dikatakan bahwa orang yang tidak adil, orang yang melakukan kejahatan, berdosa, penipu saja tidak masuk dalam kumpulan anak-anak Tuhan ini. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Pasti mereka akan masuk dalam neraka yang kekal itu. Kejahatan yang kekal, kehidupan yang kekal, yang tidak mendatangkan kebahagiaan, saudara. Tetapi orang yang benar, katakan di sini, sebab Tuhan mengenal orang benar. Orang benar mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga yang mulia. Inilah yang kita pahami di dalam Mazmur ini ya. Tuhan memperkenalkan dua macam orang ini, dan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia menjalankan kebenaran di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita saksikan, saudara? Mari saya mengajak kita melihat video singkat di sini. Mari kita perhatikan. Ada beberapa tokoh di situ, saudara perhatikan. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day, one day, one day, one day,
Ya, saudara, video ini sudah lama ya, tetapi di sini mari kita sama-sama melihat di sana tadi ya, menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Melakukan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi kayak multi level begitu ya, kita lakukan hal yang baik, orang lain tertular juga akan melakukan hal yang baik, saudara. Contohnya tadi ya, ada kita bersama-sama lihat tadi, siapa yang pakai kaos kuning itu adalah penyapu jalan ya, penyapu jalan. Dia orangnya care banget loh saudara ya. Kita lihat kebaikan apa yang dilakukan oleh Bapak ini. Dia menolong, ada anak muda tadi yang lagi olahraga kemudian jatuh. Cepat-cepat Bapak ini menolongnya. Dan kemudian kebaikan dari Bapak ini sama anak muda ini dilanjutkan saudara. Apa yang dilakukan? Anak muda itu melakukannya menolong oma-oma tadi yang mau nyebrang jalan dengan membawa barang yang banyak, kesulitan, kemudian ditolong saudara. Ini anak muda punya care, punya perhatian. Hatinya melihat, atau orang itu, anak muda itu melihat kebaikan yang sudah diterima itu, merasakannya saudara. Dan kemudian oma ini itu juga, nenek-nenek itu setelah ditolong sama anak muda ini, kemudian dia juga melakukan sesuatu yang baik meskipun kecil. Apa yang dilakukan? Dia berikan koin kepada ibu yang mau nelpon itu ya. Kesulitan lagi nyari koinnya kok nggak ada, kemudian dia kasih kepada ibu yang mau nelpon ini. Dan kemudian ibu-ibu tadi yang baru telepon dapat kebaikan dari oma tadi, kemudian juga menolong. Ada bapak itu siapa ya, itu manajer kali ya, atau pegawai siapa, apa yang jatuh tadi, kemudian diambilnya, diberikan kepada bapak itu. Ini luar biasa saudara ya, kesaksian yang indah, sedikit tetapi berarti, berguna. Dan kemudian terus seperti itu. Bapak itu juga meskipun dia pakai jas yang necis seperti itu, dia nggak peduli, dia tolong. Ada bapak yang mau angkat barang berat itu, kemudian tolong juga saudara ya, bisa membantunya, menolongnya, memberikan keringanan kepada orang lain. Nah setelah bapak yang ditolong itu juga melakukan satu kebaikan lagi, dia sudah dapat kebaikan dari orang, kemudian dia harus melakukan sesuatu. Dia lihat ada gembel di sana yang perlu makanan ya, orang gembel atau orang susah ya, di situ perlu makanan. Kemudian dia beli makanan itu, dan penjualnya juga tergerak hatinya mau memberikan kepada orang itu. Nah akhirnya luar biasa. Nah kemudian si bapak yang diberikan makanan itu juga, orang yang susah ini bisa lihat loh, bisa ngerti ya di sekitarnya ada apa. Ada anak muda, ada anak cewek itu, apanya itu yang ketinggalan HP-nya atau apa itu ya di jalanan, kemudian diberikan. Luar biasa. Kemudian dari anak muda yang cewek ini juga melihat situasi di restoran, ada oma-oma atau ibu-ibu yang mungkin lagi mukanya murung dan sedih seperti apa ya saudara. Dia lihat, dikasih apa? Dia kasih bunga ya, supaya ibu ini senang, sukacita, buat orang senang. Dan kemudian lanjutkan lagi, si ibu yang di restoran itu memberikan tip kepada pelayan di situ. Kemudian pelayan itu juga lihat, wah ada kebaikan yang diterima. Lakukan juga buat, kembali dia memberikan kepada orang yang pakai baju kuning itu ya, pembersih jalanan itu saudara. Luar biasa. Sehingga kita lihat di sini, kita lihat video rangkaian kejadian-kejadian yang indah seperti itu. Alangkah baiknya, alangkah indahnya setiap kita anak-anak Tuhan mengalami kebahagiaan kalau kita bisa melihat orang lain bahagia ya, mengalami kebahagiaan kalau kita bisa menolong orang lain yang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Bapak Ibu, ini luar biasa ya bagi kita. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dan kita benar-benar mau menjadi pelaku firman. Terutama di awal tahun 2022, minggu yang kelima hari ini kita dibekali, mungkin selama bulan Januari ini terus diberikan bekal untuk bagaimana kita menjalani hidup tahun 2022 ini ke depan. Mau seperti apa kita nggak tahu ya, kesulitan-kesulitan akan ada lagi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, jaminan hidup di dalam firman Tuhan yang luar biasa, hidup di dalam kehidupan kita. Jika firman-Mu tinggal di dalam aku dan kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Lewat firman Tuhan kita lebih sungguh-sungguh lagi, lewat doa kita juga kita mau sungguh-sungguh lagi saudara ya, berdoa
Untuk pemerintah, berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus, supaya mereka percaya, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan seperti yang kita alami ini. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi dasar hidup kita melangkah di tahun 2022 ini dengan pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan akan bersama dengan kita, firman-Nya ada bersama dengan kita. Kita mau lebih indah bersekutu dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah mendengar firman, biarlah Roh Kudus juga yang menerjemahkan, memeteraikannya dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup menjadi pelaku firman yang setia, melakukan kebaikan sebagai satu kesaksian ucapan syukur kami kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, biarkanlah multi level dari kebaikan ini terus menerus, orang lain bisa menikmati dan melakukannya dengan sukacita hati mereka, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih suara hamba-Mu sudah berhenti, tetapi suara Tuhan terus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Wiwi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Anda diberkati di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan pagi hari ini. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang kau lakukan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Mari saudara, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diakan Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Siana tanggal 25 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita bawa doa Ibu Siana dalam perpanjangan waktu yang Tuhan berikan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini untuk Ibu Siana yang Tuhan berikan kesempatan perpanjangan waktu 1 tahun di dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan meneguhkan kesehatannya, memberikan hikmat bijaksana,
sebagai seorang istri penolong yang maksimal buat hamba-Mu Bapak Pendeta Anton. Bahkan juga untuk ketiga orang anaknya, baik mantu dan cucunya. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan memberikan kekuatan iman. Dan di dalam usia pertambahan ini, biarlah Tuhan Ibu Shana memakai untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan janjinya kepadamu. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, saudara, kita doakan tetap bangsa dan negara, juga Presiden Jokowi di tahun 2022 ini. Karena banyak menghadapi tantangan-tantangan, yaitu krisis keamanan, krisis bencana alam, krisis ekonomi, krisis COVID, Omikron, dan lain sebagainya. Kita doakan supaya Tuhan membungkus keluarga, para pemimpin kita, supaya mereka boleh dilindungi oleh Tuhan. Kita tetap berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien COVID yang makin bertambah. Dan biarlah Tuhan mengerjakan perlindungan dan membatasi penularan itu. Dan memberikan masyarakat luas untuk menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat mengadakan menara doa jam 18 sore melalui Zoom. Saudara diundang untuk hadir bersama supaya kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, mendalami firman-Nya, merasakan mujizatnya, dan juga menjala jiwa lewat internet Zoom ini. Saudara boleh bawa teman-teman saudara dan kawan-kawan saudara yang sakit, yang ada masalah. Karena saya percaya ada pemulihan di menara doa. Kemudian pengumuman selanjutnya, minggu depan kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus, sekalian ibadah pelepasan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Mistre Tunbiu. Karena beliau di awal Februari ini akan mengundurkan diri dari Gembala GJKI Agape. Kita akan doakan supaya apapun yang dilakukan beliau, boleh Tuhan memberkati. Ibadah ini akan dilakukan secara onsite di Gereja Bisma pukul 16. Kiranya saudara-saudara boleh mendukung hadir bersama-sama. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang Tuhan katakan tentang orang fasik? Yang kedua, apa ciri-ciri orang benar menurut Tuhan? Yang ketiga, apakah Anda sudah 4M, yaitu membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan secara konsisten? Saudara, terima kasih untuk kesabaran saudara hingga mengikuti ibadah Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter dengan sabar. Saya percaya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan di dalam ibadah onsite di Bisma pukul 16. Kita akan bertemu kembali. Tuhan memberkati. Shalom. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,